Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aulia Putri Andini, lalu yang kemudian ada Muhammad Rizqullah Rahab, itu saya sendiri, lalu ada Muhammad Abdi Hanazidan, lalu kemudian ada Stephen Immanuel, lalu ada yang terakhir ada Igen Putra Perangin. Jadinya di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari proyek kami yaitu tugas image compression. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari indeks HTML itu terlebih dahulu. Jadi di sini ada terdapat dokumen HTML, lalu ada HTML yang EN itu maksudnya bahasa Inggris, lalu kemudian kita masuk ke dalam head. Di dalam head itu terdapat ada namanya viewport, itu untuk websitenya lebih responsif. Lalu di sini ada terdapat eh, bootstrap. Bootstrapnya kita pakai untuk tombol-tombol button. Lalu di title itu terdapat tugas image compression. Lalu di style, masuk di style, di sini ada style center. Di center terdapat display, lalu ada justify context, lalu align a text, align item, center, lalu ada flex direction volume. Lalu ada row divider, border left, 1 pixel solid hitam. Lalu ada height-nya 100, lalu ada HR-nya untuk border. Masuk ke dalam body. Di body terdapat text center, yaitu namanya tugas image compression menggunakan algoritma RLE. Lalu ada text center juga, itu kelompok 4. Di bagian sini ada host, yaitu untuk mengupload image atau gambar kita yang akan dikompresi selanjutnya. Lalu terdapat tombol button upload. Jadinya begitu kita upload, ada tombolnya juga, tombol button upload. Lalu kemudian di sini, begitu tombol upload kita sudah tekan, di sini akan menetapkan atau menampilkan gambar yang sudah kita upload. Lalu dan diberi nama upload image. Begitu gambarnya sudah muncul, diberi nama upload image. Lalu di sini dia akan menjelaskan info-info yang ada di gambar itu seperti nama pada image, lalu kemudian ada size, ukuran terdapat image-nya juga. Lalu terdapat compress button. Jadinya begitu kita upload, kita kompres kemudian. Setelah kita kompres, kita tekan button compress, jadinya dia akan menampilkan lagi gambar dari kompresnya dan dia akan menampilkan juga nama yaitu compressed, lalu nama asli uh, dari citra atau gambar, lalu ada size-nya juga jadi ke KB. Lalu kita di sini begitu gambarnya dikompres, kita bisa tekan tombol download compress image. Jadinya bisa kita download juga yang gambar yang sudah kita kompres. Jadi selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk bagian app.py. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan baris demi baris dari kode Python app.py. Pertamanya, file ini merupakan implementasi dari sebuah aplikasi web menggunakan framework Flash. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar, mengompres gambar tersebut menggunakan algoritma run length encoding, dan mengunduh gambar yang telah dikompres. Oke, yang pertama ini ada import modul dan konfigurasi, yaitu pada baris pertama, import OS, yaitu untuk mengimpor modul OS yang menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mengolah file dan direktori. Baris kedua, from flash import flash, render template, request, send file, maksudnya untuk mengimpor kelas dan fungsi dari framework Flash untuk membangun aplikasi web. Flash digunakan untuk membuat aplikasi, sedangkan render template itu untuk merender template HTML. Request untuk mengakses data yang dikirimkan dalam permintaan HTTP, dan send file untuk mengirim file sebagai tanggapan. Untuk baris ketiga,
from pil import image, yaitu untuk mengimport kelas image dari modul pil untuk bekerja dengan gambar. Untuk baris keempat, from RLA import RLA encode dan decode digunakan untuk mengimpor fungsi RLA encode dan RLA decode dari modul RLA yang digunakan untuk kompresi dan dekompresi gambar menggunakan teknik run-length encoding. Selanjutnya pada baris 6 sampai 8 yaitu inisialisasi aplikasi flash dan konfigurasi baris. Pada baris ke-6, app sama dengan flash name, artinya membuat instansi aplikasi flash, dan flash name-nya memberikan nama modul saat ini yang digunakan flash untuk menentukan lokasi file, template, dan statik. Untuk baris ke-7, app.config, itu mengkonfigurasi aplikasi flash untuk menyimpan file dan yang diunggah di direktori static uploads. Untuk baris ke-8, allowed extension itu untuk mendefinisikan ekstensi file yang diperbolehkan untuk diunggah. Selanjutnya, baris 10 sampai 17 merupakan fungsi pendukung, di mana 10 sampai 12 itu mendefinisikan fungsi periksa apakah file yang diunggah memiliki ekstensi yang diizinkan atau tidaknya. Sedangkan baris 4 sampai 17 mendefinisikan fungsi untuk mendapatkan ukuran file dalam kilobyte dan bulatkan kedua tempat desimal. Selanjutnya, baris 19 sampai 21 untuk mendefinisikan route untuk halaman utama yang merender template indeks HTML atau menampilkan halaman utama indeks HTML. Pada baris 23 sampai 39 untuk mengupload gambar, yaitu mendefinisikan route untuk mengunggah file atau upload yang hanya menerima metode post dan mengecek apakah ada file yang diunggah, memeriksa ekstensi file, menyimpan file, dan merender template indeks HTML dengan informasi file yang diunggah. Untuk baris 41 sampai 61 untuk mengompres gambar, di mana mendefinisikan route untuk mengompres gambar atau kompres yang hanya menerima metode post, mengambil path gambar yang diunggah, mengompres gambar menggunakan run-length encoding, menyimpan gambar yang dikompres, dan merender template indeks HTML dengan informasi gambar yang diunggah dan yang dikompres. Selanjutnya pada baris 63 sampai 65 digunakan untuk mengunduh gambar. Mendefinisikan route untuk mengunduh file, download file nama yang mengirimkan file sebagai lampiran. Sedangkan di baris terakhir 67 sampai 68 digunakan untuk menjalankan aplikasi flash jika script dijalankan secara langsung. Debug atau true mengaktifkan mode debug yang membantu dalam mengembangkan dengan memberikan pesan kesalahan yang lebih rinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang generate. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan untuk codingan bagian generate image. Program ini, yang codingan ini itu dia untuk mengonversi gambar dalam sebuah folder menjadi grayscale dan juga menyimpannya ke dalam folder lain, yaitu grayscale. Berikut penjelasan baris demi baris kodenya. Nah, untuk pertama di situ input folder untuk generate image-nya. Nanti setelah berisi gambar ini konversi akan gambarnya akan tempat menyimpan hasil konversinya akan ada di output folder. Dan berikutnya di situ ada OS path axis itu buat memeriksa apakah folder output sudah ada atau belum. Dan untuk OS make deals, kalau misalkan folder outputnya nggak ada, maka membuat folder baru dan buat. Dan di situ berikutnya di barisan 12, di situ ada for file name in our slash dir, itu dia nanti melakukan iterasi semua file di dalam folder input. Setelah itu di situ ada if file names and with .jpg dan juga yang png.
dan juga JPEG untuk memeriksa file itu ekstensinya apa, JPG, PNG, atau JPEG. Dan di situ ada img path, OS path, join itu membuat path lengkap untuk file inputnya. Kemudian untuk output path membuat path lengkap untuk file outputnya. Di situ ada img untuk membaca gambar dari file input menggunakan OpenCV. Ada gray image untuk mengonversi ke grayscale. Di situ juga ada output path untuk menyimpan gambar grayscale ke folder output. Dan yang di situ juga ada yang terakhir print untuk konversi gambar ke grayscale selesai untuk apa tambahan apa namanya teksnya lah nanti muncul di situ. Jadi dan untuk berikutnya bagian RLE akan dijelaskan oleh Zidan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang code dari RLE-nya. Yang pertama di sini sendiri itu ada pixels np.arrayImage. Ini fungsinya untuk mengonversi gambar ke array NumPy. Lalu yang kedua di sini Python RLE shape pixel shape ini dia fungsinya untuk menginisialisasi variabel sebagai daftar kosong dan shape menyimpan dimensi gambar. Lalu selanjutnya ada pada if line shape dari baris 8 sampai ke baris 20. Di sini fungsinya untuk memproses encoding untuk gambar RGB-nya. Jika gambar memiliki 3 dimensi RGB, RLE diinisialisasi sebagai daftar dengan 3 subdaftar, satu untuk setiap saluran warna. Untuk setiap saluran warna RGB, algoritma memproses setiap pixel, menghitung berapa kali nilai pixel yang sama muncul berturut-turut, dan menyimpan nilai pixel serta hitungannya dalam RLE. Lalu selanjutnya pada line 21 sampai line ke 32 di sini itu adalah proses encoding untuk gambar grayscale-nya. Jika gambar memiliki 2 dimensi grayscale, array pixels diubah menjadi 1 dimensi. Algoritma yang sama seperti pada gambar RGB digunakan untuk menghitung dan menyimpan nilai pixel serta hitungannya dalam RLE. Lalu pada return RLE shape di sini fungsinya digunakan untuk mengembalikan hasil encoding RLE dan bentuk asli gambar. Lalu selanjutnya di sini ada RLE decode-nya pada if line shape sampai pada shape 1. Di sini fungsinya untuk mendeklarasi variabel awal. Jika gambar adalah RGB, pixels diinisialisasi sebagai daftar dengan 3 subdaftar, sama seperti encode tadi. Untuk setiap saluran warna, nilai pixel dan hitungan dari RLE digunakan untuk mengisi daftar pixels dengan nilai yang diulang sesuai dengan hitungan. Lalu pada line ke 44 sampai ke line ke 48, di sini fungsinya untuk mendeklarasi variabel untuk gambar grayscale-nya. Jika gambar adalah grayscale, pixel diinisialisasi sebagai daftar kosong. Nilai pixel dan hitungan dari RLE digunakan untuk mengisi daftar pixels dengan hitungan yang diulang sesuai dengan hitungan. Lalu yang terakhir pada return image from array, image array ini fungsinya untuk membuat dan mengembalikan gambar. Array pixels kemudian diubah kembali menjadi array NumPy dengan bentuk asli shape dan kemudian dikonversi menjadi gambar menggunakan image from array. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari proyek kami. Kita pindah dulu ke f.py, terus kita pergi ke terminal, dan di terminal kita ketik Python app.py. Nah, setelah itu coba stop record.
Oke, baiklah. Kita akan melihat tampilannya. Sebelum itu kita masuk ke pada bagian app.py. Lalu di terminal kita ketik python.app python lalu app.py. Lalu dia akan mengirim link ke tujuan project kita. Habis itu kita ikuti aja. Oke, lalu beginilah tampilan awalnya. Pilih gambar yang ingin kita input ke project kita. Di sini saya akan mengambil contoh gambar yang ini. Terus ketika sudah tertera nama gambarnya, kita upload. Terus muncullah hasil yang kita upload dari file kita. Terus kita kompres image. Nah, ketika kita kompres image, foto yang kita upload di awal akan kompres dengan project yang telah kita buat. Lalu kita bisa download hasil project kita yang fotonya yang telah dikompres tadi. Oke, baiklah, mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan mengenai project kami.